Jadi nikmat itu dikaitkan dengan aspek-aspek yang tidak ada kaitannya dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal di Quran jelas sekali ada satu permohonan kita yang diulang-ulang setiap kali sholat, yaitu membaca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Syiratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Siapa saja orang yang diberi nikmat dijelaskan secara tegas dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Yang diberi nikmat itu cuma 4 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, dan yang keempat adalah para solihin. Tidak ada konglomerat di situ, tidak ada orang kaya di situ, tidak ada golongan pejabat di situ. Hanya 4 golongan orang yang diberi nikmat: para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Lalu siapa nabi, siapa siddiqin, siapa syuhada, siapa solihin, harus di breakdown lagi. Bebaskan diri kita dari persepsi, dari kesalahan proyeksi, jujur dalam memahami ya karya ilahi, maka kita akan mendapatkan hidayah. Jadi kenapa Quran surat Al-Isra ya oleh pembuatnya diberi judul dan diberi nomor 17? Saya kira itu bukan suatu kebetulan. Bagi orang-orang yang sudah tahu rahasia di balik angka 17, saya ucapkan selamat deh. Karena kalian sedikit lagi akan menjadi manusia yang merdeka. Nah, mereka-mereka yang belum tahu rahasia di balik angka 17, mungkin perjalanannya masih panjang untuk menemukan kemerdekaan. Lalu mengapa sholat itu 17 rakaat? Apa kaitannya dengan 17 Agustus? Coba, 17 bulan 8 1945. Itu angka yang sangat luar biasa. Karena 17 itu adalah perjalanan Bani Israel dalam mencapai puncak kesadaran tertinggi. Alatnya itu 17. Yang penasaran pasti mencari. Yang tidak penasaran, ya nggak akan mendapat. Hanya orang yang berani tersesat, yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat, selamanya tersesat. Yang berani datang ke tempat ini, walaupun baru pertama kali, pasti nyampe. Bisa tanya Google Maps, bisa tanya orang-orang, asal mau bertanya pasti ada jawaban. Karena hukum alamnya sederhana, siapa yang mengalirkan pertanyaan maka kepadanya akan dialirkan jawaban. Tapi siapa yang tidak bertanya, selamanya tidak akan pernah menemukan jawaban. Makanya saya pastikan orang-orang yang takut tersesat pergi ke satu tempat tidak punya pengalaman baru. Diam saja di kamar, memelihara rasa takutnya. Dan selamanya tidak akan pernah berubah pengetahuannya. Hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Kalau orang yang semacam ini dikasih pilihan, kalau ada 2 pilihan, satu yang kamu ketahui, satu yang tidak kamu ketahui, pilih mana? Orang model kayak gini pasti akan pilih yang dia tahu.
Tapi para pemberani akan memilih yang belum dia tahu. Itulah bedanya. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dengan orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka kelompok yang kedua ini pasti akan menjadi orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Jadi kalau kita bicara Quran surat Al-Isra secara utuh, mohon maaf, itu bukan cerita perjalanan seseorang, tetapi itu cerita perjalanan Bani Israel. Jadi abdihi di ayat itu, abdinya Allah siapa? Siapa saja yang mau mengabdikan dirinya kepada Allah, itu abdinya Allah, siapa saja. Dan itu sangat terbuka, tidak terbatas pada orang per orang. Sayang sekali kita selama ini memahaminya hanya itu saja, karena kita membaca cuma satu ayat saja, ayat pertama. Dan ternyata kurun waktu ayat pertama itu turun, yang namanya Masjidil Haram belum ada, yang namanya Masjidil Aqsa belum ada, diadakan setelah ayat itu ada. Ini soal sejarah. Jadi mana Masjidil Haram yang sebenarnya? Itu rahim ibu kita. Mana Masjidil Aqsa yang sebenarnya? Akhir perjalanan kita. Semua manusia berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan itu perjalanan yang diberkahi. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Kalau tahu, maka siapapun yang sudah mencapai Allah, siapapun yang sudah sampai kepada kesadaran tertingginya, saya yakin orang itu pasti merdeka. Dan siapapun yang belum mencapai itu, dia akan diperbudak oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan berbicara tentang merdeka, bebas dari segala perbudakan. Akhir dari kuliah ini, kita akan bisa memiliki satu ukuran yang jelas. Apakah saya sudah merdeka atau belum? Itu yang mau kita bangun. Akhir kuliah ini nanti para sahabat bisa mengukur, apakah Anda sudah merdeka atau belum. Oleh karena itu, sebelum kita bahas ini, saya menyampaikan dulu salam kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Yes. Itulah salam yang universal. Tapi salam itu dianggap remeh, karena kita menganggap salam yang lebih tinggi adalah bahasa tertentu. Padahal itu adalah salamnya bangsa Indonesia. Salam kebangsaan bangsa kita. Asli kata merdeka itu digali dari bumi pertiwi. Baik para sahabat, apa sesungguhnya merdeka itu? Saya mengatakan orang yang merdeka adalah mereka yang sudah bebas dari segala perbudakan. Mari kita balik dulu lihat sejarah ke belakang. Bagaimana leluhur kita, bagaimana para pahlawan kemerdekaan kita merebut kemerdekaan di zamannya. Saya lahir tahun 67. Saya tidak berhak untuk berbicara itu karena saya tidak mengalami langsung. Tetapi sekedar penghormatan kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan mereka di saat itu. Pengorbanan mereka adalah dua. Satu keringat, dua darah.
Walaupun kita hanya tahu dari sejarah bagaimana kesulitan bangsa kita saat itu, bagaimana penderitaan bangsa kita saat itu sebelum merdeka, sudah cukup barangkali kita bisa merasakan, walaupun tidak mengalami langsung. Yang jelas, begitu ada penjajahan, begitu tidak ada kebebasan, yang ada adalah perbudakan. Di situ akan ada yang namanya penderitaan. Itu sudah selesai penjajahan secara fisik. Pertanyaan yang paling dasar sebelum saya lanjutkan bagi kita semua saat ini adalah, apakah betul saat ini kita sudah bebas dari penderitaan? Itu pertanyaan dasarnya. Apakah betul saat ini kita sudah bebas dari penderitaan? Dulu bangsa Indonesia mengatakan bahwa sumber penderitaan mereka adalah bangsa yang menjajah. Betul? Dan sumber penderitaan itu seakan-akan ada di luar mereka. Tetapi yang lebih dahsyat lagi kalau kita sederhanakan sekarang, ternyata semua sumber penderitaan kita pada dasarnya berpusat dan ada di dalam diri kita. Nah, ini yang akan saya bongkar habis hari ini. Jangan kecil hati kalau nanti banyak yang akan terbongkar semuanya. Baik, kita mulai dari hal yang sederhana saja. Jadi mari kita jawab dulu pertanyaan ini. Apakah Anda sudah merdeka? Merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Ada yang menjajah, ada yang dijajah. Berarti ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Saya mau tanya sekarang, siapa penguasa Anda? Jujur, siapa penguasa Anda? Pikiran Anda, keinginan Anda. Itu penguasa Anda saat ini. Siapa yang dikuasai? Ya Anda sendiri. Ternyata yang dikuasai ada di sini, yang menguasai juga ada di sini. Pernah sakit hati enggak? Sering kan? Kenapa sakit hati? Dulu sebelum kita sadar, kita selalu mengatakan bahwa sakit hati ini karena saya dihina oleh si A, karena saya direndahkan si B, karena saya ditipu si C. Selalu keluar. Begitu kita sudah sadar, ternyata saya sakit hati oleh si A karena saya punya harapan pada si A. Apa harapannya? Ingin si A itu memuji saya. Faktanya si A itu ternyata menghina saya. Yang membuat kita sakit hati bukan hinaan si A, tetapi keinginan terhadap si A, karena si A ingin seperti yang saya mau. Jadi sumber sakit hati sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Siapa pencipta keinginan itu? Pikiran kita. Kalau begitu siapa pengendali kita? Diri kita. Siapa yang dikendalikan? Kita-kita juga. Jadi kalau begitu, apakah penjajahan masih ada dalam diri kita? Siapa yang dijajah? Siapa penjajahnya? Nah, mulai sadar ya. Ini baru cerita yang kecil saja, dulu. Setiap hari banyak sekali orang yang datang ke rumah saya. Dan saya pastikan orang yang datang ke rumah saya bukan orang sukses.
Semua orang yang datang ke rumah saya, rata-rata orang punya masalah. Itu pun kalau punya masalah, baru ingat saya. Jadi saya ini memang nasibnya seperti dokter. Dokter itu baru diingat kalau sakit. Sama. Kalian gak pernah ketemu saya kalau lagi biasa-biasa aja. Begitu ada masalah, baru ingat saya. Ya gak apa-apa, saya senang saja. Karena memang saya datang ke semesta ini untuk menjadi pelayan orang-orang yang butuh pelayanan itu. Gak masalah, saya senang aja kok. Makanya saya doakan banyak masalah. Ya biar sering ketemu. Kalau kok nggak ada masalah, kalian nggak ketemu saya. Itu. Ada juga yang pengen ketemu saya, katanya kangen. Di belakangnya masalah juga. Apa-apa. Karena harus ada sesuatu yang mengantarkan kita. Harus ada. Kalau tidak ada peristiwanya, kalau tidak ada jalannya, kita tidak akan bertemu. Jadi penjajah kita yang paling utama adalah pikiran kita. Nah sekarang siapa yang dijajah? Yang dijajah oleh kita adalah kesadaran kita. Pertanyaannya, kenapa pikiran lebih berkuasa daripada kesadaran? Saya kadang-kadang suka bertanya konyol. Dalam sebuah diskusi untuk orang dewasa nih, saya suka tanya. Kalau orang-orang yang tidak baik di kehidupan ini dikuasai siapa? Mereka mengatakan dikuasai oleh setan. Kalau ada orang baik di semesta ini, siapa penguasanya? Penguasanya katanya Allah. Pertanyaan berikutnya, biasanya kalau pertanyaan saya berbuntut itu. Banyakan mana orang baik sama orang yang tidak baik kalau begitu? Banyakan orang yang tidak baik. Siapa penguasa yang tidak baik? Katanya setan. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kuasa mana? Setan sama Tuhan. Jadi siapa yang maha kuasa di semesta ini? Kadang-kadang yang gitu aja suka pusing. Padahal itu kan fakta. Betul nggak? Nah, apakah kesimpulan itu benar apa salah? Harus diuji dulu. Pertanyaan berikutnya, adakah setan? Kan begitu. Setan tuh ada apa tidak? Kan itu masalahnya. Apa ya Tuhan kemudian menciptakan sesosok makhluk untuk menyaingi dirinya sendiri? Lalu beliau menjadi sangat capek, sibuk ngurusi perilakunya ini? Apa begitu? Apa di semestanya ada satu kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Kalau begitu kalimat la ilaha illallahmu itu batal. Makanya baca la ilaha illallah itu sambil berkesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sadari. La ilaha illallah kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Arti yang lebih dalam lagi, yang mana yang bukan Allah? Allah sendiri yang mengatakan huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin.
Aku yang awal, aku yang akhir. Bahkan aku tidak berawal dan tidak berakhir. Aku yang zahir, aku juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menggugat sebetulnya. Tujuannya supaya kalian mikir. Nggak akan saya kasih jawaban. Mikir aja. Enak aja. Makanya belajar yang paling bagus itu namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Karena kalau menemukan sendiri dari pengalaman sendiri, itu baru namanya pengalaman sebagai guru yang terbaik. Itu namanya ilmu sejati, bukan pengetahuan pinjaman. Paham sampai di sini? Nah, makanya saya berulang kali cerita tentang episode yang sangat luar biasa dalam cerita sastra. Namanya episode Ramayana. Pernah nonton? Pernah baca bukunya? Ya? Itu kan cerita tentang Rama dan Sinta. Ya? Siapa Rama itu? Sebetulnya Rama itu cerita diri kita. Siapa Sinta itu? Sinta itu cerita tentang kesadaran yang ada pada diri kita. Maka Sinta itu, Dewi Sinta itu dicuri oleh Rahwana. Siapa Rahwana? Rahwana itu disebut Dasamuka. Dasamuka itu artinya 10 wajah. Siapa Dasamuka itu? Dasamuka itu adalah penguasa negeri Alengka. Alengka itu sebetulnya bahasa Sanskerta. Arti yang sebenarnya adalah pikiran. Jadi Rahwana ini adalah penguasa negeri Alengka. Artinya penguasa negeri pikiran. Nah, pikiran itulah si Dasamuka. Banyak wajah. Kayak kalian. Sesekali kelihatan seperti lembut. Seperti loh. Iya. Lagi ngaji kayak gini, semuanya kelihatan seperti soleh. Lagi ngaji nih. Aslinya kalian tidak terdeteksi di sini. Karena aslinya seseorang itu keluar tepat pada saat dia berhadapan dengan kontradiksi dalam hidupnya. Makanya saya bilang kemarin, orang lain itu hanya layar sebetulnya. Orang lain itu hanya cermin sebetulnya. Kalau kita marah pada orang, orang itu hanya layar, hanya cermin, hanya objek. Sebetulnya kita sedang mencerminkan kemarahan kita pada orang itu. Lalu bayangan dari diri kita kelihatan di orang itu. Jadi saat seseorang marah, sebetulnya dia sedang mencerminkan kemarahannya pada orang. Sebetulnya dia sedang berkaca bahwa dia adalah seorang pemarah. Jadi bagus kalau ada orang lain yang memancing-mancing kemarahan kita. Bagus, harus berterima kasih pada mereka. Kenapa? Karena aslinya kita kelihatan di situ. Di sini kalian gak kelihatan. Di sini seperti. Oh, udah pakai baju kayak gini. Apalagi yang sini bajunya koko, sini bajunya syar'i. Seperti orang soleh. Seperti orang sabar. Seperti orang baik. Karena aslinya gak kelihatan. Aslinya kalian tuh kelihatan di rumah. Itu asli. Di jalan itu asli. Saat seseorang sedang berhadapan dengan kontradiksi, aslinya seseorang kelihatan di situ. Oleh karena itu, tidak bisa saya melihat aslinya kalian di sini. Paham? Paham apa tidak? Oke, lanjutkan. Nah, Rahwana ini penguasa negeri Alengka. Dan dia berhasil mencuri yang namanya Dewi Sinta. Dewi Sinta ini dicuri sama Rahwana. Dibawa pergi. Lalu apa yang terjadi? Rama kehilangan Dewi Sinta. Apa maknanya? Anda, kita, diri kita
kehilangan kesadaran. Jadi sebetulnya cerita Ramayana itu cerita seseorang yang sedang kehilangan kesadarannya. Jadi tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar mudah dikendalikan oleh orang lain. Makanya orang yang tidak sadar sering menjadi apa kata orang tentang dirinya. Baperan, tersinggungan, gampang marah, selalu takut untuk menjadi dirinya sendiri dan senangnya menjadi orang lain. Dia tidak pernah berhasil menjadi dirinya sendiri. Itu ciri orang yang tidak sadar. Makanya Nabi Muhammad mengajak kita untuk melakukan perjalanan. Kemana? Menuju Sidratil Muntaha, menuju puncak kesadaran. Supaya apa? Supaya kesadaran itu enggak hilang, tidak dicuri oleh rahwana.